Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Sudah ketemu ya? Sudah ya? Sudah baca ya? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syaratu wujubihi khamsatu asya'a. Itu nggak ada makasnya ya. Ya khamsatu ya. Khamsatu ya khamsatu. Ya ada makasnya ya. Khamsatu asya'a. Bermula ini suatu pasal. Bermula syarat wajibnya itu 5 perkara. Islamun, pertama Islam. Wa taklifun, dan kedua mukallaf. Wa itaqatun, dan ketiga puasa. Wasihatun, dan keempat sehat. Wa iqamatun, dan kelima mukim. Allahu a'lam bishawab. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi kita masih berada di bab puasa ya, bab puasa. Jadi mulai kemarin, mulai yang pembahasan sebelumnya itu ada yajibu shaum Ramadan, kemudian lanjut syaratu sihhatihi, sekarang lanjut lagi syaratu wujubihi. Bermula faslun syartu wujubihi khamsatu asya'a. Bermula ini suatu pasal, bermula syarat wajibnya, itu kembali
bermula syarat, ya syaratnya, ya, itu maksudnya ya. Bermula syaratnya atau syarat wajibnya puasa itu 5 perkara asya'ah, ya, 5 perkara. Islamun, pertama adalah Islam. Jadi syarat wajib, ya wajib ini. Kalau kemarin syarat sah, kemarin sah juga. Kalau kemarin syarat sah, sekarang syarat wajib. Jadi ada orang yang wajib puasa, ada orang berarti yang tidak wajib puasa. Gitu. Jadi dibedakan antara sah dengan wajib. Kalau sah itu berarti dia sudah melaksanakan sah atau tidak kan gitu. Nah kalau ini belum ngapa-ngapain belum. Ya jadi ini baru kewajiban berpuasa bagi seseorang itu ada 5. Kalau dia ada pada 5 perkara ini, maka dia jadi wajib. Yang pertama adalah Islam. Berarti yang wajib berpuasa adalah orang Islam. Jadi perintah puasa itu hanya ditujukan untuk orang Islam. Dan perintah-perintah ibadah lainnya pun juga demikian. Ya, jadi wajar kalau umat Islam yang mayoritas di suatu negara, di suatu daerah, di suatu wilayah, dia ingin mengatur, ya, segala hal yang berkaitan dengan umat Islam, baik itu yang berkaitan muamalahnya ataupun syariatnya, itu pengennya diatur oleh negara. Itu wajar. Kenapa? Karena aturan itu hanya berlaku bagi umat Islam. Jadi orang di luar Islam nggak usah khawatir. Karena kewajiban melaksanakan perintah agama di dalam Islam itu hanya untuk orang Islam. Jadi andaikan bahasanya begini kasarnya, andaikan negara mewajibkan sholat, ada undang-undang nih, umpama negara bikin undang-undang peraturan yang mewajibkan umat Islam itu harus sholat berjamaah, umpama laki-laki ya terutama berjamaah. Itu orang di luar Islam nggak usah ikut-ikut, nggak usah ngasih pendapat apa-apa. Kenapa? Karena bagi dia nggak kena. Bukan buat orang di luar Islam, ini untuk orang Islam ngatur dirinya sendiri. Kalau mayoritas umat Islam ngatur dirinya sendiri, kira-kira wajar apa enggak? Wajar. Umat Islam pengennya ada suatu aturan bahwa ditegakkannya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Amar ma'ruf adalah mengajak orang untuk berbuat kebaikan, seperti ngajak orang ngaji, ngajak sholat, ngajak ibadah, ngajak puasa, ngajak berbuat baik, itu namanya amar ma'ruf. Nahi munkar itu apa? Nahi munkar itu adalah mencegah dari perbuatan yang munkar, yang dosa, yang mendapatkan kemurkaan Allah. Nah, seperti apa? Ya perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi kalau ada orang Islam nggak pengen di tempatnya itu ada tempat maksiat, itu namanya wajar. Kenapa? Karena dia pengen melaksanakan perintah agamanya. Perintah agamanya apa? Yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Masa iya di tengah-tengah lingkungan kita umpama ada tempat perjudian, kira-kira setuju nggak? Setuju nggak ada tempat perjudian? Nggak setuju. Di kampung kita ada tempat orang nongkrong, orang ngumpul-ngumpul, di dalamnya ada tempat apa? Tempat yang
seolah-olah seperti warung remeng-remeng. Pengen nggak kira-kira? Pasti enggak, terutama ibu-ibu. Ya, terutama ibu-ibu pasti nggak mau. Satu, kenapa? Karena itu berdampak negatif nantinya. Negatif nggak kira-kira? Negatif. Kalau ada perempuan hilir mudik di situ yang pakaiannya seronok, ya kan, nggak nutup aurat, dilihat sama anak-anak kita. Ya, anak-anak kita melihat yang begitu-gitu, negatif nggak kira-kira? Ada anak muda yang baru gede melihat yang begitu, kira-kira negatif apa enggak? Kan begitu. Ya. Nah, yang begitu-gitu tuh kita nggak mau. Itu namanya nahi mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi itu perintah agama, ya. Sama dengan ini, kita sholat itu kewajibannya hanya untuk orang di luar Islam nggak wajib sholat. Puasa bagi umat Islam, bagi orang di luar Islam tidak wajib berpuasa. Nah, makanya di sini diatur di fikih kewajiban berpuasa Ramadan, terutama ya, ini cerita Ramadan, berarti kalau puasa yang wajib itu adalah untuk umat Islam. Jadi kalau di bulan puasa wajarlah kalau orang Islam itu menghimbau ada seorang yang mempunyai kekuasaan di wilayahnya dengan mengeluarkan peraturan umpama bahwa selama bulan Ramadan itu bagi umat Islam wajib berpuasa umpama. Ada himbauan seperti itu. Itu bagus-bagus aja. Terus apa? Himbauan lagi bagi orang-orang yang mempunyai usaha, rumah-rumah makan umpama, tolong menghargai orang Islam yang sedang berpuasa. Kira-kira wajar apa enggak? Wajar. Kenapa? Karena kewajiban berpuasa itu bagi orang Islam. Jadi yang harus menghormati orang yang berpuasa itu adalah orang yang orang yang tidak puasa yang harus menghormati. Orang yang tidak berpuasa wajib menghormati orang yang puasa, bukan dibolak-balik. Kalau dulu enggak, ya dibolak-balik tuh sama siapa yang nggak ngerti lah itu ya. Masa kita orang yang berpuasa harus mempunyai rasa hormat atau menghargai orang yang tidak puasa lah. Yang berpuasa harus atau punya rasa untuk saling menghormati kepada orang yang tidak berpuasa. Lah bagaimana ceritanya? Orang yang puasa suruh menghargai orang yang tidak berpuasa. Artinya gini, mereka itu minta kalau siang-siang bolehlah makan di pinggir jalan. Begitu maksudnya. Jadi kita yang puasa itu suruh menghormati dia. Dia makan di pinggir jalan, dia jualan makanan siang-siang di pinggir jalan, kita yang puasa suruh menghormati dia. Begitu maksudnya. Ini kan balik-balik namanya. Orang dagang itu di bulan puasa, kalau makanan yang udah matang, kalau dia mau menghormati ya buka lah. Di saat-saat sudah mau menjelang sore, asar ke atas, buka silakan. Karena juga kita butuh orang-orang yang berpuasa ini. Untuk apa? Untuk berbuka. Jualan tuh, buka udah rame gitu. Tapi kalau siang-siang, taruhlah jam-jam 10, jam 11 sampai jam 2 siang itu ya jangan dibuka dulu. Itu namanya menghormati. Itu dalam rangka menghormati, ya kan? Nah ini jangan dibolak-balik. Masa kita ada pemimpin yang kayak begitu? Yang puasa menghormati yang tidak puasa. Lah balik loh om. Yang nggak puasa menghormati orang yang berpuasa. Kalah sama preman kalau kayak gitu. Kalah sama preman Tanjung Priok, masya Allah luar biasa. Biar kata dia garang, ya sama orang kadang-kadang ngomongannya nggak teratur, tapi masih ada hormatnya sama bulan Ramadan, masih ada hormatnya. Preman-preman tuh yang di Tanjung
berpuasa, ini bulan kemuliaan, ya, bulan penuh barokah. Ya. Terus gimana bang? Tutup. Kalau enggak minimal pakai horden. Tuh kata preman. Oh gitu bang ya? Kasih horden. Iya, itu namanya menghormati orang yang berpuasa. Akhirnya ke dalam tuh yang punya warung dipasang horden, cakep tuh kan. Kata yang preman apa? Nah begini nih, cakep begini nih. Akhirnya si preman masuk ke dalam kopiatu. Pesan kopi nih. Pesan kopi. Tapi mendingan aja. Kalau orang masih mau menghormati, hormatilah. Ya, hormati. Dia ditutup gitu. Kita nggak melarang orang berusaha, jualan dan lain-lain. Tapi insya Allah, ya, jangan kita hanya mengejar keuntungan, tapi melupakan keberkahan. Hati-hati tuh. Kalau kita nggak ada niat sama sekali dalam hati kita untuk menghormati bulan suci Ramadan, lalu kita jualan seenak-enaknya, oke, dia bakal dapat uang banyak. Bisa dia dapat duit banyak, tapi jauh daripada keberkahan. Nggak berkah duitnya. Kenapa? Karena dia nggak ada rasa hormat sedikit pun sama bulan Ramadan. Ya ngerem dikit, nanti dagangnya agak sorean. Insya Allah banyak kok. Yang masih hidup banyak begitu, nggak mati, nggak hidup, masih ikut lebaran, masih kok, nggak khawatir, ya nggak khawatir. Masih bisa beli baju baru buat anak, masih bisa ngasih saudara, masih bisa pulang kampung, masih bisa ngirim duit, masih. Jangan kita jor-joran bulan puasa, nggak menghormatin orang yang berpuasa, nggak menghormati Ramadan, dapat untung yang banyak, tahu-tahu udah disimpan duitnya dibondol sama maling, mampus. Itu namanya duit nggak berkah. Ya, duit nggak berkah. Ada aja yang kita keluarin, ada aja habis itu duit. Makanya jangan kita selalu memikirkan uang, keuntungan. Ini boleh mikirin keuntungan, tapi lihat berkah enggak. Kalau dagang waktunya sholat enggak, kan gitu. Jualan 14, zuhur 14, asar 14, mengenakan ngelayanin orang, yang begitu tuh jauh dari keberkahan, Bu. Buktiin aja. Duitnya dapat banyak, Bu, dapat. Ya, tapi meninggalkan kewajiban, ya, meremehkan perintah Allah, ya, itu salah satu tandanya. Sama kayak Ramadan, meremehin aja Ramadan. Yuk, gue jualan kok, gue perlu makan, gue perlu ini, gue perlu itu, semua juga seperti itu. Tapi kalau kita menghargai agama, menghargai bulan suci, ya insya Allah itu Allah yang balas tuh, Allah yang ngasih nanti. Kita nggak tahu dari mana rezekinya, ya, kita nggak tahu. Tahu-tahu dapat apa? Dapat biasa dagang, karena dia menghormati Ramadan, dia tutup, dia cuma sore doang dagangnya. Ya, dia sore doang dagangnya. Sore juga nggak sampai kalau sampai isya, dia masih sempat tarawih. Ya, karena menghargai Ramadan, tahu-tahu dapat apa? Dapat orderan dari perusahaan, dari PT, kita bikin itu. Masya Allah, untuk takjil, untuk ini, untuk itu. Jalannya Allah. Beda sama yang jualan dari pagi, yang buka dari siang sampai malam, udah ngomong aja, ya kan? Itu malah justru dapat orderan yang luar biasa, kan nggak tahu rezeki dari Allah. Makanya yang begitu tuh Allah yang kasih jalan nanti, tapi harus yakin, percaya gitu, percaya. Jadi kembali lagi, Islam sebagai syarat, ya, bukan syarat, maksudnya syarat wajib. Jadi jangan maksa juga kita orang di luar Islam suruh puasa, salah nih. Orang Islam suruh pakai jilbab, Bu. Orang Islam suruh pakai orang non Islam
Islam itu pakai jilbab. Kewajiban pakai jilbab menutup aurat adalah kewajiban orang ada orang non-Islam, orang Nasrani, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu dipaksa suruh pakai jilbab, itu juga salah. Nah, di sekolahan ya, saya nggak termasuk yang nggak setuju. Ya, kecuali kesadaran sendiri. Umpama nih udah kebiasaan nih, karena di suatu wilayah menghormati kearifan lokal, ya kan, pakai kerudung semua, pakai baju panjang semua, ya kan, anak-anak SMA nih yang udah SMA kan gede-gede udah nih, remaja. Lalu pakai jilbab, pakai kerudung, pakai baju panjang. Nah, orang non-muslimnya kan ada berapa orang? Nah, dikasih tahu lah kalau memang itu memang mau diseragamin, ya udah, ya boleh dengan kesadarannya sendiri. Tapi kalau dia nggak mau, jangan dipaksa. Kalau dia nggak mau, jangan dipaksa. Kenapa? Karena menutup aurat itu kewajibannya buat orang Islam. Buat orang non-Islam mau telanjang silahkan. Mau telanjang asal dia nggak malu. Ya, asal dia nggak malu, mau telanjang, mau bugil silakan. Ya, tapi kalau orang Islam tidak. Kalau orang Islam tidak, ya. Makanya kewajiban-kewajiban seperti ini hanya wajiblah buat orang Islam. Wa taklifun, dan kedua mukallaf. Apa itu mukallaf? Ya, mukallaf itu artinya adalah orang yang sudah akil balik. Itu mukallaf. Ya. Mukallaf itu orang yang sudah terkena oleh ketentuan hukum-hukum agama. Ya, dia udah kena kewajiban, udah kena perintah, udah kena larangan. Itu namanya mukallaf. Kalau masih kecil, anak-anak kecil enggak. Anak kecil tidak. Anak kecil kayak Ustaz, yang belum balik. Yang belum balik itu udah ukurannya. Mukallaf berakal dan balik. Ya. Balik, yang belum balik. Yang belum balik yang enggak. Berarti umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu belum balik biasanya. Iya. Baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak kita, ya. Nah, kalau udah lulus SD biasanya tuh udah mulai itu masuk SMP ya. SMP itu udah mulai itu umur 13, 14 tahun, apalagi 15 tahun. Ya, kita tanya-tanyain aja sama kita masing-masing. Yang perempuan ya udah pasti tandanya head, menstruasi. Yang laki-laki ya ngobrol-ngobrol aja, tanyain gimana kamu, denger-denger ibu kayaknya suara kamu beda ya sekarang gitu. Biasanya tuh lah anak-anak tuh suaranya dari anak ke remaja agak beda suaranya. Ya, udah mulai dewasa, udah luas ya. Kalau kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau udah SMP udah ngembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tandanya kalau laki-laki, Bu. Kenapa? Karena udah mulai timbul nih, sini nih jakut ini udah mulai nongol. Laki-laki kan ada tandanya sini. Ya, nih ininya udah mulai nih tenggorokannya nih. Makanya ada perubahan suara dia. Ya, dari suara yang agak cempreng tadinya ngebas gitu. Itu tanda tuh dewasa. Kalau yang tanda pikirnya ya udah pasti mimpi ya, Bu ya. Ya, anak kita kan jarang pada ada yang cerita, ada yang enggak kan gitu. Mimpi, apakah anak kita yang laki sering suka cerita? Ya kan, yang anak saya aja nggak cerita sama saya. Ya kan, waktu saya juga mimpi saya nggak ngomong sama abang itu, nggak ngomong. Ya kan, nggak ngomong. Nah, mimpi bagi laki-laki, mimpi basah itu tanda dia sudah balik. Kalau perempuan adalah menstruasi. Nah, kalau sebelum itu dia belum mukallaf namanya, Bu, belum terkena hukum. Jadi dia masih prosesnya belajar aja, proses belajar, puasanya belajar, dalam rangka pendidikan belajar, sholat begitu, baca Qurannya juga begitu, terus itu anak. Karena 7 tahun, umur 7 tahun sama Nabi itu sudah anak itu diajarkan untuk ibadah, termasuk yang di sini adalah sholat. Karena sehari-hari nih, umur 7 tahun tuh.
Ya, kemudian umur 10 tahun itu anak apabila tidak mengerjakan, suruh pukul sesuatu yang tidak membahayakan, pantatnya kah, pahanya yang empuk kah, itu. Atau bahasa dipukul di sini juga bisa dengan kata-kata yang tegas, ya, buat si anak ini supaya memperhatikan sholatnya, bisa, ya. Atau pukul yang lain gitu kan, anak, ya seperti itulah bahasanya. Tapi yang intinya adalah tidak boleh memukul sesuatu yang di anggota badannya yang membahayakan si anak. Itu intinya, pada intinya. Nah, kalau udah nggak mau juga, itu suruh dipisahin tuh. Dalam rangka menghukum pendidikan buat anak yang tidak mau ibadah, itu dipisahin dari tempat tidurnya yang biasa tidur di kamar, ada tempat tidurnya, itu dipindahin. Pindah lu ke gudang tidur sono sama tikus. Tuh, begitu pendidikannya. Ya, kalau itu yang mau diterapin ya silakan, enggak juga nggak apa-apa. Nah, sampai segitunya, ya. Nah, itu dalam rangka pendidikan, sama kayak puasa. Puasa jangan dipaksa anak. Puasa anak jangan dipaksa, yang belum mukallaf, yang belum balik, ya jangan dipaksa. Kalau dia belum kuat, ya artinya jangan dipaksa, tetapi juga jangan dibiarin. Bagaimana caranya? Ya udah kita ajak semampunya dia. Kalau dia mampunya setengah hari, ya setengah hari. Gitu, setengah hari nggak apa-apa. Kalau sekira-kira nih anak kayaknya udah mampu, ayo dah coba full, nggak bisa nggak? Oh, full udah bisa. Kalau udah bisa full, anaknya nggak masalah, sehat tetap, nggak ada masalah, ya udah terus full. Terus, jangan dikasih kendor, Bu. Kalau anak udah rajin puasa, terus ajak terus, jangan ini. Oh, itu kan belum wajib. Nah, jangan. Terus kita juga harus ada ininya juga. Ada keinginan dari kita supaya anak ini bisa belajar yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi. Walaupun dia belum wajib, terus diajak berpuasa. Nah, itu pendidikan buat anak-anak kita, ya. Nah, kalau sudah balik itu, kalau kita orang tua sampai enggak menyuruh anak-anak kita untuk ibadah, nah kita nanti yang kena. Kita orang tuanya nanti yang akan dituntut, ya. Kalau kita sampai membiarkan anak-anak kita yang sudah mukallaf tidak melaksanakan perintah Allah, atau dia mengerjakan larangan Allah, kita diemin, dia mabuk, dia nongkrong, dia narkoba dan lain sebagainya, pergaulan bebas dan lain sebagainya, kita diemin, ya kita ntar yang kena. Tapi kalau orang tua sudah nasihatinnya luar biasa, udah nggak kurang-kurang kita nasihatin, ya ini anak udah kita udah kita omelin, udah kita udah macam-macam dah, dicubit udah, digewer udah, bahasa kasarnya begitu. Tapi masih bandel juga, ya udah, itu namanya kita sudah berusaha. Ya udah, lu tanggung sendiri nanti, ya. Udah tanggungannya udah ini ya nanti. Tapi kalau kita nggak ada sama sekali, ya, anak kita diarahin ke tempat pendidikan yang baik dan pendidikan agama, kita nggak marah-marahin ke sana, ya nanti kita dituntut. Satu contoh, anak kita nggak bisa baca Quran nih, mohon maaf, anak kita nggak bisa baca Quran karena kitanya nggak mau, ataupun kitanya kurang perhatian sama anak kita tentang pelajaran agamanya, ini nanti kita diminta pertanggungjawaban, ya. Nggak ngerti agama, nggak ngerti sholat, nggak ngerti baca Quran, kitanya nggak pernah berusaha. Lo ngaji, lo madrasah, apalagi pesantren, lo ke pesantren, ya kan? Tapi anaknya kita biarin aja, udah lo gua sekolahin aja, sekolah, mau les, mau kayak apa,
les apa, bahasa Inggris, piano, les tari, semua itunya dikasih. Tapi giliran ngaji kurang perhatian. Anak nggak bisa ngaji, nggak bisa tahu agama, nggak tahu ibadah, apalagi nggak sampai ibadah, wah repot tuh, nanti orang tuanya repot. Orang tua repot siapapun, ya siapapun kalau kita kurang-kurang perhatian sama anak kita tentang masalah agama, nanti kita yang nanti akan dituntut sama anak kita. Itu penjelasannya kayaknya minggu kemarin oleh Ustaz Mutasim. Bagaimana anak bisa membawa orang tuanya ke surga, juga bisa orang tuanya masuk neraka karena anak. Ya. Nah itu mukallaf. Wa itaqatun, dan ketiga puasa. Maksudnya dia punya kemampuan untuk berpuasa. Kemampuan dalam hal ini dia dalam keadaan sehat walafiat, ini yang penting. Ya, sehat walafiat. Nih. Kalau dia dalam keadaan sakit, dia tidak masuk kepada yang wajib. Enggak wajib. Orang sakit enggak kena kewajiban berpuasa. Tuh. Jadi ibu kalau sakit jangan maksain. Jangan enggak wajib Bu, udah enggak wajib ibu kalau sakit. Ya, dapat keringanan, tapi wajib dibayar, dikodok orang sakit. Lalu yang kedua adalah orang yang yang tidak wajib adalah orang yang sudah tua renta. Ya, sudah tua renta. Ya udah tua banget lah. Ya, itu enggak wajib. Ya, enggak wajib. Yang ketiga adalah yang yang enggak wajib, yaitu orang yang perempuan yang sedang haid, itu udah pasti haid, nifas, habis lahiran itu nifas, kemudian mengandung yang sudah hamil dan menyusui. Dia boleh memilih antara berpuasa dan tidak berpuasa. Tapi kalau dia tidak berpuasa, maka dia harus mengkodok puasanya. Nah, di sini orang yang hamil dan menyusui ada dua. Ini penting nih buat ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin ya takutnya nanti punya cucu, punya anak, kasih tahu anak. Jadi orang yang hamil dan menyusui ini dia bisa kena dua kewajiban, atau dia cuma kena satu kewajiban. Yang pertama, yang kena satu kewajiban mengkodok saja, tidak harus bayar fidyah, itu adalah perempuan yang hamil dan menyusui manakala dia merasa tidak mampu untuk berpuasa, lemah, dirinya sendiri lemah, dan juga anak yang dikandungnya barangkali ada sesuatu yang barangkali ada pengaruh nanti ke anak, baik yang dikandung atau yang menyusui, ya, yang menyusui. Nah, kalau ini harus diperiksa Bu, diperiksa secara medis. Nanti dokter yang memutuskan, Bu, kalau saya dokter menganjurkan ibu tidak usah puasa dulu ya. Kenapa dok? Kelihatannya ibu lemah nih, baik ibunya ataupun anaknya, ya, baik yang dikandung atau yang menyusui. Ya, kalau dia diputuskan oleh dokter seperti itu, maka ibu hanya punya satu kewajiban, yaitu mengkodok puasa. Ingat nih, mengkodok puasa tanpa bayar fidyah, nggak usah bayar fidyah. Tapi kalau ibu
sehat, ibu sehat, anak sehat, pokoknya puasa rasa-rasa mampu, tapi memilih ibu tidak berpuasa, maka ada dua kewajiban. Satu, membayar qadha, membayar hutang puasa. Yang kedua, membayar fidyah. Bayar dua, fidyah sama qadha. Kenapa? Karena ibu sebenarnya mampu berpuasa dan tidak ngepek kepada anak, baik yang dikandung ataupun yang disusui. Keputusan ibu sendiri, bukan keputusan medis. Maka ibu dua kewajibannya, mengqadha dan fidyah. Nah, bagaimana caranya supaya ibu nggak kena fidyah? Kita buktiin aja. Ramadan pertama ibu puasa, ada dampak nggak? Rasa-rasa nggak ada dampak. Terus kedua, setelah ada dampak baru berhenti bu, Ya Allah, ini kenapa ya saya lemas gini, nggak kuat ah. Ya udah, itu berarti ada dampak. Ibu berhenti, nggak puasa. Nah, karena itu ibu nggak kena fidyah itu, cuman bayar puasa doang. Nah, kemudian apa namanya, menyusui sama. Ketika menyusui, puasa pertama nggak masalah anak, terus kedua nggak masalah, pas ketiga bermasalah, mencret apa segala macam, berhenti bu dari puasanya, berarti ada pengaruh ke anak. Ibu tidak kena fidyah. Tapi kalau ibu puasa pertama nggak masalah, kedua nggak masalah, terus kemudian nggak puasa, nah itu di situ ya belum ketahuan nih ibu sebenarnya masih kuat, tapi memutuskan tidak berpuasa. Nah di situ ada dua yang wajib, yaitu mengqadhanya, kemudian fidyahnya. Dosa nggak ibu ketika tidak berpuasa pada saat hamil ataupun menyusui? Dosa nggak? Tidak berdosa. Ingat bu, tidak berdosa ibu ketika tidak berpuasa saat hamil dan menyusui. Kenapa? Karena ibu sedang hamil. Hamilnya itu yang menjadi hukum bu. Hamilnya pertama hukum, yang kedua menyusuinya menjadi hukum. Itulah yang menjadikan ibu tidak berdosa manakala meninggalkan atau tidak berpuasa pada saat itu. Walaupun ibu rasa-rasanya kuat, tapi itu tadi karena ibunya kuat, bukan karena medis dari dokter tadi, maka ibu harus dikenain denda gitu loh bahasanya, fidyah, bayar fidyah. Di samping bayar puasa, bayar fidyah. Beda sama orang hamil dan orang menyusui yang ada pengaruh kepada dirinya dan bayinya, dia tidak perlu bayar fidyah. Barangkali penjelasan ini jarang didengar ya, atau pernah dengar lupa. Nah makanya nanti kalau ada cucu anak yang ini, tanya aja, kamu kuat nggak puasa? Nggak kuat pak. Nggak kuatnya kenapa? Udah dicoba kemarin, ya begitu lemes, ya badan jadi ini jadi itu. Oh ya Allah, berarti dia nggak bayar fidyah bu. Lagi nyusul nih, kamu puasa nggak? Puasa pertama, tapi pas udah itu akhirnya berhenti puasanya. Nah, karena pengaruh sama anak, dia nggak bayar fidyah. Dia bayarnya apa? Dia cuman mengqadha saja. Begitu caranya bu. Ya. Jadi itu yang ke berapa tadi? Ketiga. Yang keempat, wasihatun, dan keempat sehat. Sudah pasti ini sehat. Kalau orang sakit, orang pikun, orang gila, hilang akal dan semisalnya itu sama, ya tidak diwajibkan berpuasa, ya tidak diwajibkan berpuasa. Wa iqamatun, dan kelima mukim. Yang kelima mukim itu maksudnya adalah orang yang sedang tidak dalam perjalanan, bukan musafir, bukan dalam perjalanan,
perjalanan. Kalau ibu dalam perjalanan boleh berbuka, boleh berbuka atau tidak berpuasa boleh. Karena di sini nggak wajib lagi, nggak wajib kenanya. Karena ibu bukan mukimin, bukan orang yang menetap. Menetap itu dalam arti kita nggak kemana-mana, di Jakarta aja, nggak pulang kampung, gitu maksudnya. Ya, nah, jadi itu menetap bukan di rumah ya bu. Orang kerja kan pasti jalan, kerjanya di mana, di Ancol, dia kan pasti bergerak. Oh saya bergerak pak, nggak menetap. Wah bukan itu. Ya menetap itu artinya nggak jauh-jauh lah perginya, yang bisa dijamak bu. Ukurannya yang bisa dijamak. Kalau dia udah bisa dijamak, berarti ibu boleh nggak berpuasa. Ya, kalau cuma ke Tanah Abang belanja ngeborong, ya Allah, pakai alasan nggak puasa. Panas Ustaz, di sono gangguannya luar biasa, ada makan cendol, ada makan mie ayam. Ya salah sendiri, itu cobaan. Buat orang puasa tuh yang bagus tuh kayak gitu bu. Puasa itu kenapa pahalanya nggak disebut sama Allah? Sholat udah ada pahalanya, kalau sendiri 1, kalau berjamaah 27 derajat kebaikan pahalanya. Kalau haji, ya kalau dia mabrur, dia mendapatkan surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kalau umroh seperti menggugurkan puasa kita. Ya antara umroh dengan umroh berikutnya itu menggugurkan puasa kita, menggugurkan dosa-dosa kita, itu pahalanya. Tapi puasa nggak disebut tuh pahalanya sama Allah. Makanya tingkatan pahala puasa itu nanti orang-orangnya beda-beda. Sama-sama nahan lapar dari mulai subuh sampai maghrib, tapi nggak sama nilai pahala puasanya. Puasanya orang di rumah nih, saya bisa mastiin insya Allah. Puasanya orang di rumah aja tidur di rumah nggak kemana-mana, sama orang yang kerja itu beda pahalanya. Beda bu. Dia kerja banting tulang cari nafkah, ngojek, online, apa segala macam dagang. Ya di pasar dia manggul, dia kuli, sama orang yang dari habis subuh sampai ketemu jam 5:30 baru bangun. Kata dia gini, Pak Ustadz, alhamdulillah. Kenapa Pak? Puasa hari ini saya nggak terasa sama sekali. Kok bisa Pak? Hebat Bapak ya. Orang-orang tuh ngerasain lapar Pak. Iya, soalnya habis subuh sampai mau maghrib saya baru bangun. Waduh, lu bukan tidur, lu bakal lenger namanya. Ya kalau tidur bablas nggak ada yang bangunin sih boleh-boleh aja. Tapi kalau sengaja ya nggak boleh. Ya orang duhurnya lewat, asarnya lewat, gimana? Ya, nah itu ya. Jadi beda-beda bu pahalanya di sisi Allah. Makanya semakin banyak godaannya orang berpuasa, insya Allah pahalanya makin banyak. Melihat orang makan, melihat orang ini, melihat orang minum apa segala macam, beda sama yang kunci di kamar doang. Dia melihat apa? Nonton TV doang. Udah gitu tidur, sholat, habis sholat tidur lagi. Minta dibangunin sebelum maghrib. Ya, enak banget tuh begitu mah. Ya, makanya beda pahala puasa ininya, pahalanya si Allah. Makanya Allah nggak nyebut nih puasa segini enggak, karena beda-beda ya. Maka itulah mudah-mudahan kita insya Allah ini berapa 70 hari lagi lah kurang lebih, insya Allah kita ketemu dengan Ramadan. Amin. Kita insya Allah mudah-mudahan sehat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, panjang umur, ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Demikian ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kurang mohon maaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa tabaraka wa ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan katsiran hamdan na'iman hamdan wafiyan kabiman rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi jami'al hajjat wa qina ya Allah jami'al hajjat wa qina ya Allah jami'al hajjat. Allahumma la ilaha illa anta sayyi'at wa rabbana la ilaha illa anta tubaluna bisawayat jami'al hajjat wa Allah ya wali ya hamid ya wali ya nabi alaihi wa sallam.
الصالحين ربنا آتنا الصالحين ربنا آتنا الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام